Eh, Baik, perkenalkan saya Dwi Tasnarmata dengan NIM 4332520. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi aljabar linear. Hmm, Di sini kita disuruh untuk mencari solusi X, Y, dan Z, kemudian mencari A inverse, kemudian uh, untuk mencari determinan, dan yang terakhir adalah untuk mencari kofaktor. Yang pertama adalah kita akan mencari solusi dari X, Y, dan Z. Hmm, di sini menggunakan metode eliminasi Gauss. Diketahui sistem persamaannya adalah X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 1, lalu X tambah 3Y tambah Z sama dengan 4, lalu X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 3. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan mengubah sistem persamaan ini menjadi bentuk matriks, yaitu sebagai berikut ini. 1, 2, 2 minus 1, lalu 1, 3, 1, 4, lalu 1, 3, 2, 3. Nah, selanjutnya kita akan lakukan operasi baris elementer. Kita akan mengeliminasi elemen di bawah baris pertama, kolom pertama, yaitu 1 dan 1. Di sini kebetulan bernilai 1. Lalu kita akan mengubah ini menjadi 0 sesuai dengan matriks identitasnya. Sebagai berikut ini. Ini adalah matriks identitas. Nah, kita menggunakan baris kedua dikurang dengan baris pertama. Kemudian baris ketiga dikurang dengan baris pertama. Hasilnya adalah sebagai berikut ini. Pada baris pertama tidak terjadi perubahan apapun. Lalu pada baris kedua hasilnya adalah menjadi seperti ini. Yaitu 0, 1, minus 1, dan 5. Kemudian pada baris ketiga hasilnya adalah seperti ini. Yaitu 0, 1, 0, 4. Nah, langkah berikutnya kita akan mengeliminasi elemen pada baris ketiga kolom kedua, yaitu angka 1 kita akan mengubah menjadi 0 sesuai dengan matriks identitas, yaitu dengan B3 dikurang dengan B2, karena kita bertumpuan kepada B2. Baris kedua, kolom kedua, yaitu angka 1 ini. Nah, hasilnya yang kita dapat adalah sebagai berikut, yaitu 0, 0, 1, dan minus 1. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengubah angka pada baris pertama dan baris kedua pada kolom ketiga, kita ubah menjadi 0 sesuai dengan matriks identitas dengan cara yaitu baris pertama dikurang dengan 2 baris ketiga, lalu baris kedua ditambah dengan baris ketiga. Kenapa ditambah? Karena baris kedua ini hasilnya adalah negatif. Agar menjadi 0, maka akan kita tambah. Nah, hasilnya adalah dapat sebagai berikut ini, yaitu pada baris pertama 1, 2, 0, 1, lalu pada baris kedua yaitu 0, 1, 0, 4. Baris ketiga tidak terjadi perubahan apapun. Nah, langkah yang terakhir adalah kita akan mengubah angka pada baris pertama kolom kedua ini, yaitu angka 2 menjadi 0, bertumpuan pada baris kedua. Dan yaitu baris pertama dikurang 2 kali baris kedua. Hasilnya setelah sebagai berikut ini, yaitu eh, sudah berubah menjadi matriks identitas. Kemudian pada baris keempat, kalau pada baris kemudian pada kolom keempat ini adalah nilai dari X, Y, dan Z-nya, di mana telah ditemukan nilai dari X yaitu minus 7, kemudian nilai dari Y yaitu 4, dan nilai dari Z adalah minus 1. Nah, beginilah penjelasan untuk mencari solusi nilai X, Y, dan Z. Hmm, Lalu, yang kedua adalah mencari eh, A inverse dengan menggunakan baris elementer. Nah, di sini caranya
lumayan mirip dengan cara mencari solusi nilai X, Y, dan Z. Namun di sini bedanya kita membuat matriks identitas bersampingan dengan matriksnya. Eh, Kemudian matriks identitasnya ikut kita kalikan, jumlahkan ataupun kurangkan. Nah, di sini dengan cara yang sama kita akan mengubah persamaannya menjadi matriks 1, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 3, 0, dan kita membuat matriks identitas di sampingnya. Nah, langkah yang pertama juga sama, yaitu kita akan mengubah nilai dari pada kolom pertama itu, yaitu baris kedua dan ketiga, menjadi 0 dengan cara B2 dikurang B1 dan B3 dikurang B1. Nah, hasilnya didapat sebagai berikut ini. Pada matriks identitasnya yang awalnya 0 juga akan berubah menjadi -1 dan -1. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengubah nilai pada baris ketiga kolom kedua ini hmm, dengan menggunakan baris ketiga dikurangi dengan baris kedua karena bertumpuan kepada baris kedua yang nilainya sudah 1. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dan nilai dari hmm, matriks identitasnya juga berubah, yaitu menjadi 0, -1, dan 1. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengubah nilai pada kolom ketiga pada baris pertama dan kedua itu menjadi 0 juga dengan baris pertama dikurang 2 dikali baris ketiga, lalu baris kedua dijumlahkan dengan baris ketiga. Maka hasilnya akan didapat sebagai berikut ini. Pada hmm, pada matriks identitasnya hasilnya adalah 1, 2, -2, kemudian -1, 0, dan 1. Nah, langkah terakhir adalah kita akan mengubah nilai dari angka 2 ini menjadi 0, yaitu dengan menggunakan baris pertama dikurang 2 dikali baris kedua. Sehingga matriks yang pertama tadi akan berubah hasilnya menjadi matriks identitas. Nah, yang di tempat matriks identitas itu akan menjadi A inverse. Jadi A inverse-nya adalah 3, 2, -4, kemudian -1, 0, 1, lalu 0, -1, dan 1. Nah, demikian penjelasan untuk mencari A inverse yang menggunakan baris elementer. Hmm, Kemudian yang ketiga adalah untuk mencari determinan. Nah, hmm, untuk mencari determinan, kita bisa di sini menggunakan metode reduksi baris hingga matriks menjadi segitiga atas. Hingga menjadi matriks segitiga atas. Yang kita lakukan di sini adalah mengubah pada bagian ini menjadi 0. Nah, langkah pertamanya adalah kita sama seperti tadi, yaitu mengubah persamaan menjadi matriks. Lalu eh, kita akan melakukan operasi baris, di mana baris kedua ini akan dikurangi dengan baris pertama, lalu baris ketiga juga akan dikurangi pada baris pertama. Sehingga hasilnya menjadi hmm, seperti berikut ini. 0, 1, -1, lalu 0, 1, 0. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah mengubah baris ketiga kolom kedua ini menjadi 0, yaitu dengan baris ketiga dikurangi baris kedua sehingga hasilnya menjadi 0, 0, 1. Nah, hmm, karena sudah terbentuk segitiga atas, hmm, untuk mencari determinan matriksnya adalah hasil perkalian elemen diagonal utamanya, yaitu
Didapat dari perubahan ini tadi, karena kebetulan sudah menjadi satu, maka determinan A-nya adalah satu dikali satu dikali satu. Hasilnya adalah satu. Hmm, Selanjutnya adalah mencari nilai dari kofaktor. Hmm, hmm, Rumus kofaktor adalah CIJ sama dengan minus satu I tambah J eh, dikali MIJ, di mana MIJ adalah determinan dari matriks yang diperoleh dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Nah, perhitungannya yaitu untuk mencari kofaktor pada baris pertama, kolom pertama, kita akan menghilangkannya dulu eh, di berikut. Nah, dengan menggunakan rumus ini, kita mendapat hasil, kita akan melakukan pengerjaan yaitu minus satu dipangkatkan satu ditambah satu yaitu 2 minus satu dipangkat 2 dengan determinan 3 1 dan 3 2 maka akan didapat hasil sebagai satu yaitu karena negatif satu dipangkat 2 hasilnya itu menjadi positif satu. Lalu rumus determinan adalah A dikali D dikurang dengan B dikali C. Sehingga yaitu 3 dikali 2 dikurang satu dikali 3. Maka hasilnya yaitu 6 dikurang 3 hasilnya adalah 3. Nah, untuk kofaktor pada baris pertama kolom kedua, hmm, hmm, untuk kofaktor pada baris pertama kolom kedua. Dengan menggunakan rumus yang sama ya, yaitu minus satu dipangkatkan satu ditambah 2 yaitu 3, lalu determinan dari satu satu kemudian satu 2. Nah, maka akan didapat karena minus satu dipangkatkan ya, ganjil, maka hasilnya menjadi negatif, yaitu satu dikali 2 dikurang satu dikali satu sama dengan minus satu dikali 2 dikurang satu, hasilnya adalah minus satu. Begitulah seterusnya hmm, hingga pada kofaktor pada baris ketiga kolom ketiga. Hmm, dari proses yang sama dilakukan dengan menggunakan rumus yang sama hingga akan diperoleh seluruh matriks kofaktor. Jadi pada bagian ini kita telah menemukan nilai dari kofaktornya yaitu 3 minus satu 0, kemudian 2 0 minus satu, lalu minus 4 1 1. Nah, demikianlah penjelasan singkat yang dapat saya jabarkan. Terima kasih.